Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, hari ini melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau menyapa kami, Engkau mengingatkan kami untuk datang kepadamu, dan Engkau sendiri menyapa kami, berbahagialah. Bantulah kami supaya dalam hari-hari kehidupan kami selalu ada rasa bahagia yang merupakan anugerah istimewa yang Engkau berikan kepada kami masing-masing. Semoga dalam setiap langkah hidup kami, perasaan bahagia itu selalu ada dari dalam hati kami, dan kami boleh bagikan kepada orang-orang, saudara-saudari kami yang ada di sekitar kami. Biarlah kebahagiaan daripadamu juga mereka ikut merasakannya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik, keluarga besar LPF yang saya kasih dalam Kristus, pertama-tama saya mau mengucapkan limpah terima kasih. Saya yakin bahwa hari-hari ini, mulai dari akhir bulan Mei sampai awal bulan Juni, itu saya pasti dibawa dalam doa dengan peristiwa-peristiwa yang saya alami, dari ulang tahun saya, kemudian HUT imamat saya, pesta perak imamat saya, dan juga event-event lain yang berhubungan dengan siara panggilan, yang membuat saya merenung tentang kebahagiaan atau perasaan bahagia di hadirat Tuhan dalam pesiaran panggilan ini. Dan kebetulan pada hari ini, teks suci yang kita renungkan bersama itu tentang kata berbahagialah ini. Maka seperti biasa saya akan tampilkan PowerPoint yang saya siapkan untuk kita semua, dan menjadi tema untuk kita bersama adalah berbahagialah. Mari kita perhatikan gambar ini. Dari gambar kita langsung bisa tahu bahwa Tuhan Yesus sedang berada di atas bukit, duduk di atas batu, dan para muridnya dan juga banyak orang datang untuk mendengarkan dia. Mungkin ada di antara kita yang sudah pernah ke Israel dan ke daerah Galilea, dan di atas bukit Sabda Bahagia itu pasti punya bayangan, ya. Dari atas bukit itu kita melihat atau menyaksikan keindahan dari Danau Galilea, tapi juga membayangkan bagaimana pada saat Tuhan Yesus mengajar para muridnya dan menyapa mereka, berbahagialah. Nah, mari kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Apakah aku benar-benar merasa bahagia? Kadang-kadang pertanyaan ini menjadi sangat sulit untuk kita jawab. Tapi di hadirat Tuhan, kita harus berusaha untuk menjawabnya. Karena pikirkan saja bahwa Tuhan sedang bertanya kepadamu, "Hai anakku, apakah Anda benar-benar bahagia?" Mungkin secara manusiawi kita akan mengatakan, "Ya, saya punya banyak penderitaan, kemalangan, saya punya banyak pergumulan kehidupan. Bahagia sih bahagia, tapi kadang-kadang itu menjadi pengalaman-pengalaman keseharian kita." Maka pertanyaan yang kedua adalah, apa itu bahagia ya? Saya tampilkan di sini beberapa pengertian eh, kebahagiaan itu sendiri. Kalau kita membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia yang terkenal itu, kebahagiaan adalah suatu keadaan pikiran atau perasaan, kesenangan, dan juga ketentraman hidup secara lahir maupun batin. Itu pemahaman secara umum kalau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kebahagiaan itu seperti itu. Kadang-kadang kita mendeskripsikannya juga mirip-mirip seperti itu. Kalau kita merasa nyaman, tentram dalam hidup secara jasmani dan rohani, ya itu adalah kebahagiaan tersendiri bagi kita. Ada juga pandangan yang umum yang mendefinisikan
bahagia itu seperti apa? Bahagia itu sering dikaitkan dengan kemampuan untuk bersyukur atas hal-hal sederhana, menikmati proses, dan tidak terjebak dalam kecemasan yang berlebihan mengenai masa depan. Kadang-kadang ini menjadi challenge tersendiri bagi kita. Menjadi sulit untuk mengatakan gimana ya bahagia ya. Aduh, masa depan itu masih belum jelas. Yang sekarang saja saya tidak merasakan kebahagiaan dan lain sebagainya. Apapun yang kita ungkapkan, kadang-kadang itu bisa terjadi dalam kehidupan seperti itu. Yang ketiga, para psikolog itu sering mendefinisikan bahagia seperti ini. Kebahagiaan adalah sebuah kondisi emosional positif yang dicirikan dengan kepuasan terhadap masa lalu, tingginya emosi positif, dan juga rendahnya emosi negatif. Emosi itu artinya perasaan, ya, bukan perasaan marah, bukan. Eh, Emosi artinya perasaan. Jadi rendahnya perasaan negatif, dan ini mencakup penerimaan diri dan juga kedamaian dalam diri kita masing-masing. Maka kita semua memang sering mengatakan tentang bahagia, kebahagiaan, dan lain sebagainya. Tapi ketika kita mengungkapkannya, kita perlu masuk juga dalam kehidupan kita yang nyata. Apakah kita benar-benar merasa bahagia dalam hidup kita? Mari kita lihat perikop Injil yang kita renung bersama pada sore hari ini. Dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12 tentang sabda bahagia. Nah, kita coba untuk melihat bagaimana Tuhan Yesus ya bersama dengan para murid dan juga orang-orang banyak yang mengikutinya. Ketika berada di daerah Galilea, dia melihat ada sebuah bukit kecil dan dia coba untuk naik ke atas bukit tersebut, dan ketika dia sudah di atas bukit, dia melihat begitu banyak orang yang mengikutinya. Dan tentu tidak hanya melihat orang, tapi melihat juga Danau Galilea dengan kemegahannya. Ini memang sangat menarik karena apa? Karena di Bukit Sabda Bahagia itu, zaman dulu mereka tidak pakai yang namanya eh, mikrofon atau sound system yang terbaik. Karena ketika berbicara, itu suara atau bunyi itu bisa dipantulkan dan bisa didengar oleh semua orang. Karena itu, maka Tuhan Yesus juga berbicara dengan suara lantang dan semua orang itu mendengar segala sesuatu yang dibicarakan oleh Tuhan Yesus. Maka di sini Yesus naik, duduk di sebuah bukit, lalu dia melihat orang banyak. Dan ketika dia duduk, murid-muridnya juga datang kepadanya. Yesus lalu tidak menyiapkan waktu yang ada. Dia lalu berbicara dengan mereka. Dan kata yang diucapkan atau yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus kepada mereka adalah berbahagialah. Bahagia, atau dalam bahasa asli, bahasa Yunaninya adalah makarios. Nah, makarios atau berbahagialah atau blessed adalah sebuah gagasan tentang diberkati secara luar biasa. Diberkati secara luar biasa. Beruntung, ada keberuntungan atau kehidupan yang jauh lebih baik. Itu makarios. Makarios atau berbahagialah juga itu merujuk pada sebuah keadaan batinia yang sangat dalam, tenang, dan mandiri sepenuhnya terlepas dari peristiwa-peristiwa yang sifatnya eksternal. Maka
Tuhan Yesus menggunakan kata makarios, kata berbahagialah kepada semua orang yang datang kepadanya, karena mereka yang datang padanya itu masing-masing punya pergumulan kehidupan yang berbeda-beda. Ada yang memang sangat berat, ada juga yang tidak begitu berat. Tapi itu adalah bagian-bagian dari kehidupan mereka. Maka kata kunci atau kata yang dipakai oleh Tuhan Yesus ini adalah makarios, berbahagialah atau bahagia. Nah, keluarga besar LPF, perikop Matius bab 5 ayat 1 sampai 12 yang kita kenal sebagai ucapan bahagia atau ucapan sabda bahagia yang sangat terkenal. Mungkin ada yang sudah misa tadi pagi, sudah dengar, atau yang misa sore ini pasti akan mendengarnya. Di mana Tuhan Yesus itu mengatakan kepada orang-orang, para muridnya, dan orang-orang banyak yang datang kepadanya, bahwa mereka itu bahagia, mereka itu diberkati, atau dengan kata berbahagialah kepada mereka satu persatu. Artinya apa? Artinya bahwa melalui kasih karunia dari Allah sendiri, mereka itu sebagai orang-orang yang percaya kepadanya, mau untuk menemukan kemurahan hati dari Tuhan yang sangat dalam, tujuan hidup mereka, dan juga pahala kekal. Bahkan ketika kehidupan mereka itu di saat masih di bumi itu terasa sangat sulit, penuh dengan beban-beban kehidupan, dan kadang-kadang bertentangan dengan situasi hidup mereka yang sangat nyata. Saya katakan tadi bahwa mereka datang itu, masing-masing mereka itu penuh dengan pergumulan kehidupan. Mereka tidak datang dengan penuh sukacita, tapi penuh dengan pergumulan kehidupan. Tapi Yesus coba meyakinkan mereka bahwa mereka bahagia. Tuhan Yesus mendefinisikan berbahagialah jauh melampaui kebahagiaan sesaat dan dangkal yang didasarkan pada keadaan yang baik. Keadaan yang baik itu bersifat sangat temporal, sangat sementara. Hari ini saya bahagia, besok belum tentu saya bahagia. Tidak ada seorang yang bahagia, bahagia, bahagia. Cita-citanya memang seperti itu. Tapi dalam kenyataannya, hari ini saya bahagia, besok saya harus berjuang untuk menjadi bahagia, dan lain sebagainya. Sebaliknya, berbahagialah adalah sebuah keadaan kasih karunia, the grace of God, kasih karunia, dan juga sukacita ilahi yang abadi, yang datang dan memupuk hati yang setia. Dan bahagia itu berasal dari Tuhan sendiri. Nah, berbahagia karena orang-orang yang datang pada Yesus itu sepenuhnya bergantung pada Tuhan. Orang-orang yang datang itu sepenuhnya berpasrah pada Tuhan. Siapakah mereka itu? Di sini dalam 8 sabda bahagia ada sekurang-kurangnya 4 kelompok ini. Kelompok yang pertama adalah orang-orang yang miskin dalam roh. Berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah. Mereka yang menyadari kebangkrutan rohani mereka, kehancuran rohani mereka, dan diberkati karena mereka sepenuhnya bergantung hanya pada kasih karunia dari Tuhan. Miskin dalam roh. Jadi ini bukan berarti mereka tidak punya apa-apa. Mereka punya apa-apa. Tapi pasti masih ada sesuatu yang kurang. Yang mana itu hanya bisa diberikan oleh Tuhan sendiri. Itulah miskin dalam roh. Yang kedua, orang yang berbahagia karena mereka sepenuhnya bergantung pada Tuhan adalah mereka yang berduka cita. Orang yang berduka cita. Mereka yang berkabung. Mereka yang berduka cita atas kerusakan dunia dan juga kekurangan diri mereka sendiri. Dan diberkati
karena Tuhan akan menghibur mereka. Mereka yang berduka cita, mereka yang berkabung akan mendapatkan penghiburan yang kekal dari Tuhan. Yang ketiga, orang yang lemah lembut. Mereka yang lemah lembut dan menyerahkan kekuatan mereka kepada kendali dari Tuhan atau pada kuasa dari Tuhan sendiri. Itu diberkati karena apa? Pada akhirnya mereka akan mewarisi bumi. Inilah sebuah kebahagiaan. Mereka yang lemah lembut. Satu lagi, yang lapar dan haus akan kebenaran. Mereka yang sangat mendambakan kehendak Tuhan diberkati, karena kebutuhan rohani mereka akan terpenuhi sepenuhnya. Lapar dan haus akan kebenaran bukan soal makan dan minum. Memang mereka datang pada Yesus mungkin dalam keadaan lapar dan haus, tapi itu hal yang sangat sementara. Tapi lapar dan haus secara rohani, itulah yang mereka akan terima dari Tuhan sendiri. Jadi adalah kelompok pertama. Mereka itu disapa bahagia karena mereka yang datang pada Tuhan itu, mereka sepenuhnya bergantung pada Tuhan. Mereka mengandalkan Tuhan. Mereka tidak mengandalkan diri mereka sendiri. Orang miskin dalam roh, mereka yang berduka cita, mereka yang lemah lembut, dan mereka yang lapar dan haus akan kebenaran. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, berbahagia karena mereka memperluas karakter dari Tuhan kepada orang lain. Sifat-sifat khas dari Tuhan itu Tuhan Yesus berikan kepada mereka supaya mereka bisa teruskan kepada orang-orang lain. Mereka yang satu karakter adalah Maha Penyayang. Mereka yang bisa memaafkan dan menunjukkan kebaikan adalah orang-orang yang diberkati atau orang-orang bahagia karena mereka akan menerima kebaikan yang sama sebagai balasannya. Jadi orang-orang punya sifat penyayang. Ini disapa, ya. Inilah karakter, sifat ciri khas dari Tuhan yang Tuhan kehendaki supaya orang-orang seperti ini boleh meneruskan pada orang-orang lain. Mereka yang berhati murni, orang-orang suci hatinya, mereka yang tulus, mereka yang jujur, mereka yang taat kepada Tuhan tanpa motif tersembunyi, itu diberkati. Karena apa? Karena mereka akan mengalami kehadiran Tuhan secara nyata dalam hidup mereka. Dalam Sabda Bahagia kita mendengar, berbahagialah mereka yang murni hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Yang punya hati yang tembus pandang, hati yang suci murni, mereka akan melihat Allah. Maka berhati murni itu juga bahagia. Mereka adalah orang yang tulus, jujur, taat kepada Tuhan. Wah, luar biasa. Sangat berat. Mau jadi orang tulus, susah sekali. Mau jujur, wow, taat, berat banget loh. Tapi orang yang punya hati yang murni, yang tembus pandang, hati yang suci, mereka bisa melihat Allah. Satu lagi adalah mereka yang membawa damai. Mereka yang secara aktif berupaya untuk menyelesaikan konflik dan menyebarkan Injil perdamaian. Diberkati karena apa? Karena mereka itu bertindak sebagai anak-anak Allah yang membawa damai kepada orang lain. Dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 27, Tuhan Yesus mengatakan, damaiku kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu, dan damai yang kuberikan itu tidak sama dengan yang dunia berikan kepadamu. Damai itu titipan dari Tuhan, maka tidak bisa untuk diri kita sendiri, tapi kita membawanya kepada orang-orang lain. Dan siapa yang membawa damai itu? Tuhan Yesus mengatakan dalam Sabda Bahagia, yang membawa damai itu akan disebut anak-anak Allah.
Bagaimana dengan kita? Kita bisa membawa damai. Hai keluarga besar LPF yang saya kasihi, bawalah damai. Dan sabda yang terakhir, sabda yang ke-8, berbahagia karena pengorbanan mereka di dunia mendatangkan pahala surgawi. Mereka yang dianiaya, para martir. Hari-hari ini dunia dikejutkan seorang uskup di Mosambik itu dibunuh. Penganiayaan. Gereja tetap hidup sampai sekarang karena darah para martir. Tertullianus, seorang bapak gereja, mengatakan darah para martir, il sangue dei martiri, atau darah para martir adalah benih yang subur dalam iman Kristiani atau bagi iman Kristiani. Il seme dei Cristiani. Jadi setiap tetesan darah dari para martir itu menumbuhkan kesuburan dari orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Maka sampai saat ini gereja Katolik punya jumlah umat Katolik 1,3 sampai 1,4 miliar orang di seluruh dunia masih ada karena ada darah para martir. Maka Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah mereka yang dianiaya, mereka yang dihina, difitnah, diperlakukan buruk atau tidak adil karena mengikuti Yesus. Mereka itu diberkati. Segala penderitaan sementara mereka itu diimbangi dengan pahala besar dalam kerajaan surga, dan juga menyelaraskan mereka dengan para nabi di masa lalu, karena para nabi juga sudah mengalami seperti itu. Maka sungguh berbahagia para martir, orang-orang yang dihina karena mereka orang Katolik, mereka difitnah karena orang Katolik, dan kalau kita bertahan, betapa itu adalah sebuah kebahagiaan. Maka saudara-saudariku, keluarga besar LPF, 8 sabda bahagia yang kita lihat dari tadi itu benar-benar mencerminkan kehidupan kita dalam komunitas LPF ini. Orang-orang LPF itu adalah orang-orang yang miskin dalam roh, bukan dalam soal harta, tapi miskin dalam roh. Dan kita butuh Tuhan. Orang yang berduka cita, iya, tidak semua orang LPF ini ada orang yang happy smile with smiling face. Ada dukanya tersendiri. Kelemah lembutan orang-orang LPF yang lapar dan haus akan kebenaran, yang menyayangi, yang berhati murni, yang membawa damai, dan bahkan dianiaya karena fitnaan, karena celaan, itu ada dalam diri kita, dalam keluarga besar LPF ini. Maka apakah kita harus gentar? Tidak. Santo Paulus dalam suratnya pada jemaat di Roma mengatakan, tidak ada suatu apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Mari kita melihat pengalaman rohani dari Santa Faustina. Banyak sudah mendoakan doa koronka, dan pasti juga sangat bersahabat dengan orang kudus dan tulisan-tulisannya dalam buku harian atau diary Santa Faustina. Kalau kita membaca tulisan-tulisan Santa Faustina dalam diary atau dalam buku hariannya, secara konsisten itu mencerminkan kebajikan inti dari khotbah Yesus di bukit. Seperti berbicara tentang the mercy of God, tentang belas kasih dari Tuhan. Yang kedua, tentang kemurnian hati. Kemurnian hati juga sangat luar biasa. Lalu satu lagi adalah tentang iman seperti seorang anak kecil. Faustina ketika berbicara, berdialog dengan Tuhan seperti seorang anak kecil di hadapan Tuhan. Itu luar biasa. Saya coba mengutip buku harian Santa Faustina nomor 1732, di mana di sana menyoroti pesan dari Yesus tentang belas kasihan, di mana ia menyatakan bahwa jiwa
yang mempraktikkan belas kasihan akan mengalami belas kasih Allah sendiri. Yang mempraktikannya akan mengalaminya sendiri. Yang punya hati yang berbelas kasih akan mengalami belas kasih dari Allah. Ini luar biasa. Atau dalam buku Harian Santo Faustin nomor 1688 dan juga 1777, kedua-duanya mirip. Tekanan pentingnya itu tentang bagaimana merenungkan hati Kristus yang Maha Pengasih dan mencerminkan belas kasihan itu dalam perbuatan-perbuatan nyata selama semasa atau selaras dengan sabda bahagia yang Tuhan Yesus sabdakan di atas bukit. Atau satu lagi saya kutip ya dari buku Harian Santa Faustin nomor 186 dan 187 juga sangat bagus. Di mana kesaksiannya begini. Hari ini Yesus berkata kepadaku, "Aku ingin agar engkau memahami lebih dalam lagi kasih yang membara di hatiku bagi para jiwa, dan engkau akan memahaminya ketika engkau merenungkan sengsaraku. Mohonlah belas kasihanku bagi para pendosa. Aku menginginkan keselamatan mereka." Ketika Anda mengucapkan doa ini dengan hati yang menyesal atau penuh penyesalan dan dengan iman demi seorang pendosa, aku akan memberinya rahmat pertobatan. Dan ini adalah doanya. O darah dan air yang memancar dari hati Yesus sebagai mata air belas kasihan bagi kami, aku percaya kepadamu. Ini yang sering kita doakan juga, maka saya mengutipnya. Maka berbahagialah mereka yang murni hatinya. Bagi kita, pertama, sabda bahagia adalah jalan untuk bersatu dengan Tuhan. Karena saya katakan tadi, semua yang ada adalah bagian dari kehidupan kita. Maka sabda bahagia, sebentar bisa baca lagi dalam Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12, itu adalah jalan. Itu adalah ringkasan dari Injil. Sabda bahagia adalah ringkasan dari Injil kehidupan bagi kita. Maka ya, kalau mau bersatu dengan Tuhan, itulah pesan sabda bahagia yang bisa kita ikuti. Karena Tuhan Yesus menyapa kita, berbahagialah. Kita masing-masing bergumul, tapi dia tetap menyapa kita, berbahagialah. Betapa indahnya hidup bersama Yesus. Lalu yang kedua, saya fokus pada satu eh, kutipan Injil ini, karena ini dekat sekali dengan Santa Faustina. Blessed are the pure in heart. Berbahagialah mereka yang suci atau murni hatinya. Menjadi pertanyaan bagi kita, apakah hati kita murni? Apakah hati kita murni? Keluarga besar LPF, ini menjadi PR besar bagi kita semua. Pagi kita berdoa bersama, jam kerahiman juga kita berdoa dan merenung bersama. Malam hari selalu ada hal rohani yang sangat dalam. Dan itu harus membuat hati kita semakin murni. Semua orang LPF ini juga adalah pencinta Bunda Maria. Bunda Maria dikandung tanpa noda. Saya yakin semuanya itu pasti tiap hari tidak lepas dari yang ini. Rosario. Ya, Rosario. Pasti tidak lepas dari Rosario. Pasti tidak lepas dari kita bersiara dan lain sebagainya. Pasti tidak akan lepas dari namanya doa koronka. Ada yang tetap setiap jam 3. Atau doa Angelus. Semua hal yang sangat bagus yang saya yakin keluarga besar LPF itu selalu punya. Tapi satu pertanyaan yang buat kita merenung bersama, apakah hati kita murni?
Berbahagialah mereka yang murni hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Hati yang tembus pandang itu punya kemampuan untuk mengasihi, karena Allah adalah kasih. Inilah permenungan kita. Maka kita bersatu dalam doa dan memohon semoga Tuhan yang Maha Baik dengan sabda bahagia betul-betul memurnikan kehidupan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, hari ini Engkau sekali lagi menyapa kami dan mengingatkan kami untuk selalu bergantung kepadamu. Kami mohon kepadamu, semoga sabda bahagia yang Engkau ajarkan melalui Yesus Kristus Putramu boleh membaharui kehidupan kami. Semoga kami, keluarga besar LPF, semakin dikuatkan, semakin dimurnikan hatinya untuk bisa melihat Engkau sendiri hadir bersama orang-orang yang kami doakan, yang kami layani dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, namamu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan dan bersama roh. bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Amin.